Pertama, kita refleksi kompetensi Bapak Ibu di platform Mereka Mengajar merupakan dukungan teknologi bagi guru untuk mengenal kompetensi dirinya. Jadi khusus untuk guru kita. Jadi ya dengan hadirnya Perdirjen GTK 2626 tahun 2023 dan menentukan prioritas pengembangan diri. Jadi supaya pengembangan diri Bapak dan Ibu tidak sembarangan, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya di refleksi kompetensi secara mandiri ini kita harapkan Bapak Ibu secara jujur mengisi. Sehingga BGP Provinsi Bali akan bisa memetakan leveling Bapak dan Ibu. Di level berapa sih level kompetensi? Jangan terjebak di dalam jabatan. Karena tidak semua jabatan Bapak Ibu, jabatan yang hari ini linear dengan level kompetensi, ya. Itu supaya nanti tidak bias pengembangan dirinya, kan tidak berdampak nanti pada murid, gitu ya. Kita harapkan refleksi kompetensi ini betul-betul diisi sejujurnya apa yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu, sehingga treatment yang kita berikan kepada Bapak Ibu nanti atau belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar bisa meningkatkan kapasitas diri yang tentunya berakhir kepada berdampak kepada murid. Guru dapat melakukan refleksi, menemukan prioritas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi khusus untuk PNS ini, untuk non-PNS nanti kemungkinan BGP Provinsi Bali mengembangkan instrumen sendiri yang akan dilaksanakan secara manual, ya. Akan dikirimkan sehingga guru non-PNS pun bisa mengembangkan diri Bapak dan Ibu, sehingga transformasi itu bisa secepatnya bisa dilakukan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini isinya. Jadi silakan, kalau refleksi kompetensi itu tidak ada yang sulit diisi, tidak ada hitung-hitungan, tapi menuntut kesadaran diri Bapak dan Ibu bahwa saya dalam ini adalah posisi seperti apa. Tidak ada persentase saya menguasai ini sekian persen, enggak, ya. Jadi semua menggunakan model likat, ya. Silahkan nanti Bapak dan Ibu melihat bagaimana Bapak dan Ibu mengisi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun YouTube tidak lagi menunggu sosialisasi dari pemerintah, ya. Bapak Ibu harus aktif dalam PMM sehingga secepatnya bisa dilakukan pembaruan yang ada Bapak dan Ibu, ya. Seperti itu. Kalau sekarang kan menunggu apakah ada sosialisasi gitu kan. Tapi ada sekolah-sekolah kita sudah bergerak Bapak dan Ibu, bahkan sudah mengajukan draft kinerjanya Bapak dan Ibu. Tapi ada juga yang menunggu aturan, menunggu sosialisasi dan sebagainya. Kita harapkan ke depan dengan kesadaran sendiri bahwa guru kita harus mampu merefleksikan dirinya sehingga bisa belajar mandiri, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika melakukan refleksi Bapak dan Ibu, pertama guru melakukan refleksi kompetensi, nanti guru mendapatkan profil kompetensi berdasarkan hasil refleksi. Guru dapat melihat capaian profil kompetensi level berapa, indikatornya, apakah subnya dan sebagainya. Guru melakukan rencana pengembangan diri untuk disepakati KS. Jadi refleksi ini sangat relevan dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Sehingga yang terakhir adalah guru mendapatkan rekomendasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat. Jadi itu lebih sedikit tentang refleksi, ya, kompetensi. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan kinerja? Saya singkat-singkat saja karena lebih banyak nanti simulasi oleh narasumber, ya. Nah, pengelolaan kinerja, sebenarnya pengelolaan kinerja ASN itu seperti ini Bapak dan Ibu, sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku. Kemudian yang nomor B, penguatan peran pimpinan. Kalau kemarin pimpinan tidak tahu bahwa gurunya naik sampai 4D gitu, ya. Sampai seperti itu. Kemudian penguatan kolaborasi antara pimpinan. Jadi duduk bersama Bapak dan Ibu, apa sih yang mesti kita lakukan agar capaian-capaian ekspektasi pimpinan itu tercapai. Kemudian orientasi pengelolaan kinerja, hasil kerja, dan perilaku kerja pegawai ASN. Jadi ini. Kemudian pengembangan kinerja pegawai
ASN pemenuhan ekspektasi pimpinan. Nah ini, jadi ekspektasi pimpinan itu pasti terlihat di raport pendidikannya. Jadi selalu pimpinan tuh menginginkan warna hijau, tapi betul-betul bergeraknya ada sesuai dengan fakta. Kemudian terjadi dialog kerja, sehingga disepakati apa yang mesti kita harus lakukan untuk memberikan dampak positif kepada anak-anak kita. Kemudian hasil yang digunakan untuk menjamin efektivitas pengembangan pegawai ASN, pertimbangan pemberian penghargaan dan pengakuan serta sanksi, Bapak dan Ibu. Kemudian ternyata di lapangan, coba kita lihat, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dilaksanakan untuk pencapaian tujuan sasaran kerja. Pertama adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru dan kepala sekolah. Penguatan peran kepala sekolah, Bapak dan Ibu, supaya kepala sekolahnya tidak tahu bahwa gurunya naik pangkat dan sebagainya, ya. Penguatan kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru. Ini harus kita lakukan antara guru dengan pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan. Jadi ini yang ingin dilakukan. Kemudian pengelolaan kinerja guru berorientasi kepada peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah yang untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi berdampak positif pada muridnya. Apa yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah harus berdampak pada murid. Pemenuhan ekspektasi kepala sekolah, harapan kepala sekolah itu apa? Bahwa murid itu mendapat pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian dialog kinerja yang intens antara kepala sekolah dan guru, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian pencapaian kinerja satuan pendidikan di raport pendidikan. Yang terakhir adalah hasil kerja dan perilaku kerja guru dan kepala sekolah secara individu untuk kenaikan pangkat jabatan, ya, seperti itu. Nah, pengelolaan kinerja guru berorientasi sudah tadi, ya. Nah, terus miskonsepsi yang terjadi, Bapak dan Ibu, sama dari bulan Desember ini kita lihat diskusinya, tampaknya masih banyak yang terjebak dengan pola lama, di mana para guru sibuk mencari dan mengumpulkan banyaknya sertifikat bukti pengembangan kompetensi. Perlu diingat bahwa unsur utama penilaian kinerja terdiri dari praktek kinerja dan perilaku kinerja kerja. Ini Bapak dan Ibu. Makanya baru kita posting di FB, ada sosialisasi, pasti pertanyaan dapat sertifikat ya, gitu ya. Jadi saya senyum-senyum saja. Jadi yang utama yang dilakukan adalah bagaimana Bapak dan Ibu melakukan webinar ini nanti berdampak pada murid, gitu yang intinya. Praktek kinerja berupa perbaikan pembelajaran layanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi perbaikan pembelajaran dimaksud fokus pada 1 dari 8 pilihan indikator sesuai keadaan yang di raport pendidikan. Jadi selama ini raport pendidikan kita tidak naik-naik, Bapak dan Ibu, ya. Karena walaupun Bapak dan Ibu bekerja dengan baik, tapi bekerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Sehingga raport pendidikannya bisa turun walaupun sudah bekerja maksimal, ya. Karena apa? Yang saya jelaskan tadi, dialogis antara guru dengan kepala sekolah juga tidak dilakukan secara intens. Kemudian sedangkan pengembangan kompetensi bukanlah unsur utama penilaian kinerja. Pengembangan kompetensi hanya menjadi variabel pertimbangan saja dalam pemberian predikat kinerja. Ini ingat Bapak dan Ibu, ya. Nanti lebih jelasnya nanti disampaikan oleh Mbak Tias. Kemudian Bapak dan Ibu, poin hasil pengembangan kompetensi bukanlah angka kredit. Jadi fokus peningkatan kinerja bukan pada bagaimana guru sibuk mengikuti seminar dan sebagainya, tapi melainkan memperbaiki layanan pembelajaran dan perilaku kerja. Kita harapkan seperti itu Bapak dan Ibu yang terjadi nanti, ya. Nah, penentuan bentuk pengembangan diri harus dipastikan dalam rangka upaya peningkatan kinerja dalam bentuk perbaikan proses pemberian layanan pembelajaran sesuai dengan fokus 1 dari 8 indikator itu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah baca-baca. Jadi sekarang sistemnya adalah sistem digital. Bapak dan Ibu sedikit-sedikit Bapak dan Ibu harus menyempatkan diri melihat PMM, kemudian melihat website dari BGP, melihat
Instagram dari BGB apa sih hal-hal yang baru ya. Ini tidak ada istilah saya belum tahu sekarang ya. Saya belum mengenal gitu ya. Hal-hal itu yang perlu disepakati Bapak dan Bu. Kemudian penentuan bentuk pengembangan diri harus dipastikan dalam rangka untuk peningkatan kinerja dalam bentuk perbaikan proses layanan. Jadi khusus seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, yang lain nanti silakan Agus dan Mbak Tias akan menyampaikan secara detail, lebih banyak berdiskusi dan sebagainya. Nanti kemudian kita lakukan rakor supaya pejabat-pejabat di daerah juga tahu bagaimana sih sebenarnya dengan adanya surat edaran bersama Menteri Pendidikan dengan Kepala BKN itu bahwa pengelolaan kinerja guru itu melalui PMM ya, karena sudah terintegrasi sinkron dengan BKN. Jadi itu intinya Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama tunjukkan diri bahwa jangan sampai berpikir ke belakang ya. Jangan berpikir bahwa dengan adanya PMM ini memberatkan kita, justru menggampangkan Bapak dan Ibu. Hal-hal yang miring untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru akan bisa diminimalisasi ya. Jadi keluhan-keluhan yang ada di kenaikan pangkat guru sekarang itu sudah masuk ke Kemdikbud, sehingga Kemdikbud merespon dengan mengembangkan program pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu melalui PMM ya. Jadi kalau sudah nanti aksi nyatanya sudah di PMM, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi ngupload evidensinya ya, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang penting Bapak dan Ibu, karena apa? Intinya kenapa ini dilakukan? Karena pertama Bapak dan Ibu, kita ingin guru kita mengerjakan sesuatu, meningkatkan kualitas layanan itu berdampak pada murid yang tercermin dari raport pendidikan. Makanya konsentrasi kita nanti adalah bagaimana fokus kita di raport pendidikan di sekolahnya. Sehingga kita harapkan dengan Bapak dan Ibu membuat aksi-aksi nyata yang berkaitan dengan komponen D, nanti bisa mengangkat raport pendidikannya sehingga berdampak kepada murid. Karena asumsi pemerintah bahwa cerminan dampak kepada murid itu cerminan di raport pendidikan. Itu menjadi asumsi, menjadi data yang akurat oleh pemerintah untuk melihat apakah Bapak Ibu bertransformasi atau tidak ya. Kemudian kita juga mensinkronkan antara harapan kepala sekolah sehingga gurunya bisa mengikuti ekspektasi kepala sekolah dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada guru-gurunya, murid-muridnya. Jadi itu konsep yang ingin saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ini hal-hal ini yang bisa menambah wawasan kita Bapak dan Ibu. Fokus sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu membuat perencanaan. Jangan berpikir sampai selesai dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan perencanaan pengembangan itu di dalam PMM itu yang menjadi fokus kita. Tidak usah sertifikat apa yang harus kita upload gitu ya. Yang terpenting adalah Bapak dan Ibu bisa membuat perencanaan dulu, baru kita selanjutnya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu hal-hal yang penting yang saya sampaikan. Saya berpesan bahwa apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak Agus. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya untuk refleksi kompetensi ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, merupakan sesuatu hal yang tidak sulit dan tidak ribet karena memakai skala Likert, sehingga yang diperlukan cuma waktu dan ketekunan dalam melaksanakan. Dan ini sebenarnya seperti yang disampaikan, refleksi ini sangat relevan dengan pengelolaan kinerja. Karena ini arahnya adalah refleksi kompetensi nanti akan menghasilkan profil kompetensi guru, nanti pengelolaan kinerja menghasilkan profil kinerja guru, di mana aksesnya adalah di raport pendidikan untuk rencana pengembangan diri Bapak Ibu sekalian. Tadi juga Bapak Kepala sudah menyampaikan di mana alur pengerjaan refleksi kompetensi ini di platform mereka mengajar, Bapak Ibu ya, di mana ada 5 tahapan yang akan dilalui, di mana guru melakukan refleksi kompetensi untuk dirinya,
setelah Bapak Ibu guru melakukan refleksi niki, guru mendapatkan profil kompetensinya. Lalu setelah itu Bapak Ibu guru bisa melihat capaian profil kompetensi hingga level indikator. Lalu guru bisa melakukan rencana pengembangan diri Bapak Ibu dengan disepakati dengan kepala sekolah. Nah, setelah itu disepakati, nanti akan guru mendapatkan rekomendasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat. Ini 5 alurnya di platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti yang disampaikan tadi, dalam PMM ini Bapak Ibu adalah suatu aplikasi yang sangat membantu kita, tidak mempersulit, malah mempermudah ya. Karena kita dari bulan September 2023 niki sudah bisa dibuka Bapak Ibu untuk refleksi kompetensi. Syaratnya napi, yaitu sudah memiliki akun belajar ID yang sudah diaktifasi serta sudah memenuhi syarat untuk menggunakan refleksi kompetensi. Nah, untuk makin syaratnya gurunya makin untuk PNS saja. Masih refleksi kompetensinya digunakan untuk guru yang berstatus PNS. Untuk ke-3K belum diakomodir. Nah, jika sudah memenuhi syarat tapi tidak berhasil masuk, itu bisa menghubungi pusat bantuan di laman ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru sudah bisa mengakses dan sudah bisa melaksanakan nanti. Lalu akses refleksi kompetensinya Bapak Ibu di PMM bisa dipakai melalui gawai atau komputer. Sama seperti Bapak Ibu mengakses platform Merdeka Mengajar itu seperti biasa masuk, yaitu aksesnya dari Android ataupun dari komputer, melalui situs gurukemdikbud.go.id. Bapak Ibu tinggal masuk ke akun, dimasuk di akun ini, pastikan bahwa email yang Bapak Ibu gunakan adalah akun belajar ID, yang sudah diaktifasi di PMM. Bapak Ibu masuk, setuju kebijakan privasi dan klik masuk. Dan sering menjadi pertanyaan biasanya di Bapak Ibu guru, kok saya tidak bisa mengakses ke platform Merdeka Mengajarnya, karena biasanya kalau digawe belum ditambahkan akun lainnya, itu akun belajar ID-nya. Bapak Ibu kalau belajar ID-nya dan emailnya tidak sesuai, kita tambahkan akun belajar ID, masukkan emailnya, lalu berikutnya Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi password dari email yang ditambahkan itu. Habis itu Bapak Ibu klik saya setuju dan Anda berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Dan aplikasi PMM ini Bapak Ibu sudah sangat luar biasa berkembang berproses, dari mana pada bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah dari 6 fitur menjadi 13 fitur Bapak Ibu di PMM. Nanti tampilan yang terbaru Bapak Ibu akan terlihat adanya 13 profil ini, di mana ada profil, pengembangan diri ada 6 item, mengajar ada 4 item, dan inspirasi ada 3 item. Nah, Bapak Ibu tinggal mengarahkan fokus ke refleksi kompetensi niki, di mana dalam pengembangan diri nanti akan seiring bersejalan sebenarnya Bapak Ibu refleksi kompetensi dengan pengelolaan kinerja ini. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk di beranda PMM ini, pilih refleksi kompetensi di bagian pengembangan diri, refleksi kompetensi. Nanti akan diarahkan bentuk tampilan halaman beranda dari refleksi kompetensi ini seperti niki. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu pengguna bisa memulai untuk mengerjakan asesmen refleksi kompetensi. Niki mohon dipastikan Bapak Ibu, mulai refleksi dan perbarui hasil capaian Anda sebelum 31 Januari 2024. Sehingga makin masih ada waktu lagi berapa hari 21 hari dari tanggal 10 mungkin. Halaman berandanya seperti niki Bapak Ibu, di mana ada poin A, B, C, D niki.
ABC ya. Di poin A ini adalah untuk melihat dan unduh sertifikat uji kompetensinya. Lalu yang di B ini adalah hasil capaian pada setiap asesmen dan penjelasan dari setiap indikator pada kompetensi tersebut. Dan yang C ini adalah untuk memulai pengerjaan asesmen kompetensi. Niki adalah fitur yang ada di berandanya Bapak Ibu, di refleksi kompetensi. Di mana tadi sudah disampaikan, kita di Kementerian fokus sesuai dengan Perdirjan 2626 tahun 2023, yaitu di 4 kompetensi Bapak Ibu. Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikat ini akan kelihatan kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ya. Diunduh, lalu tersedia kalau Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi pembinaan jabatan fungsional guru. Selain itu Bapak Ibu di titik 3 ini bisa mengecek surat pengumuman dan surat rekomendasi. Yang di poin B niki Bapak Ibu bisa menemukan penjelasan dari hasil asesmen yang sudah selesai dikerjakan, di mana juga akan mendapat penjelasan dan capaian dari setiap indikator dan subindikator. Ini akan Bapak Ibu bisa lihat apabila Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan asesmen refleksi kompetensinya ya. Nah, yang ketiga inilah di poin C, yaitu Bapak Ibu pengguna PMM ini bisa mengakses refleksi Niki untuk bisa mengerjakan mulai dari kompetensi yang sesuai dengan minat Bapak Ibu. Nih, berarti Bapak Ibu bisa memilih yang mana Bapak Ibu dirasa untuk bisa dimulai lebih awal untuk mengerjakan kompetensinya. Misalnya Bapak Ibu bisa memilih untuk mulai mengerjakan pedagogi dumun atau sosial dulu terlebih dahulu. Panduannya Bapak Ibu untuk pengisian niki, mulai refleksi niki Bapak Ibu adalah mulai konfirmasi dari data diri Bapak Ibu nih. Data diri Bapak Ibu dikonfirmasi dumun, di mana misalnya Bapak Ibu akan memilih salah satu jenis kompetensi yang ingin dikerjakan. Misalnya Bapak Ibu mau mengerjakan API, misalnya pedagogi atau kepribadian atau sosial dumun, Bapak Ibu tinggal klik salah satu, nanti akan muncul data diri Bapak Ibu. Mohon iki di istilahnya Bapak Ibu tolong diperhatikan apakah datanya sudah benar, karena di PMM ini yang bisa diedit hanya pada jenjang jabatan, sedangkan pada data yang lain itu harus diperbaharui melalui Dapodik. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan data sesuai dengan, karena mempengaruhi hasil refleksi nanti serta rekomendasi pembelajaran dari Bapak Ibu semua. Sehingga nanti apabila Bapak Ibu jenjang jabatannya kurang sesuai bisa diedit, sedangkan yang lainnya diperbaharui di Dapodik. Setelah dirasa Bapak Ibu sudah benar data diri Bapak Ibu sudah diedit atau memang sudah sesuai jenjang jabatannya, Bapak Ibu tinggal simpan, lalu Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan asesmen dengan tekan tombol mulai. Dan Bapak Ibu, refleksi ini sangat simpel sebenarnya. Nah, hanya saja dalam pelaksanaannya ini Bapak Ibu, seperti disampaikan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali tadi, poin pertama Bapak Ibu dalam mengisi ini adalah kejujuran. Kejujuran Bapak Ibu sesuaikan dengan situasi sebenarnya yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di sekolah satuan Bapak Ibu masing-masing. Pengisian ini membutuhkan kejujuran untuk mengisi. Isi butir-butir pertanyaan ini, pilih jawaban yang paling sesuai dengan menekan salah satu tombol ini. Lalu jika seluruh pertanyaan ini Bapak Ibu sudah dijawab, tinggal tekan tombol selanjutnya. Tolong diperhatikan juga kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan di satu halaman, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya apabila butirnya tidak semua dijawab. Di aplikasi di refleksi ini.
Nah, Bapak Ibu, yang perlu ditekankan juga dalam pengisian refleksi kompetensi niki ya, pengerjaan refleksi kompetensi ini tidak harus dalam satu kali login Bapak Ibu selesai. Jadi poinnya pertama Bapak Ibu mengerjakan refleksi kompetensi ini. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua tidak harus selesai pada satu kali login, karena dibutuhkan waktu yang mungkin Bapak Ibu di tengah kesibukan atau ada kegiatan lain. Refleksi niki bisa Bapak Ibu depending pengerjaannya dengan menyimpan draft. Oke, ada di pojok kanan atas, simpan draft apabila Bapak Ibu ingin menyimpan pekerjaan untuk diteruskan kembali di lain waktu. Enten? Untuk merevisi Bapak Ibu tinggal klik sebelumnya. Untuk menyimpan tinggal klik simpan draft. Lalu tekan tombol simpan dan keluar untuk melanjutkan. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan refleksi kompetensi ini, Bapak Ibu baru bisa Bapak Ibu kumpulkan. Oke. Jika sudah dikumpulkan ini, konsekuensinya jawabannya tidak bisa dirubah lagi, Bapak Ibu. Karena sudah dikumpulkan itu berarti otomatis sudah akan terkirim, akan dianalisis, akan keluar hasil dari refleksi kompetensi Bapak Ibu. Apabila dirasa sudah yakin, sudah lengkap jawabannya, misalnya pada hari pertama Bapak Ibu mau menyelesaikan sekian item, simpan draft, besok dilanjutkan sampai akhirnya sudah selesai, Bapak Ibu tinggal kumpulkan, lalu nanti jawaban berhasil dikumpulkan. Nanti akan muncul terima kasih sudah menyelesaikan pertanyaan, ya saya mengerti, lalu klik saya mengerti. Nanti otomatis Bapak Ibu hasil dari asesmen dapat dilihat pada halaman utama refleksi kompetensi, ya kan? Nah, nanti akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah menyelesaikan asesmen refleksi kompetensi Bapak Ibu, sudah dikirimkan jawabannya, sudah dikumpulkan, nanti akan keluar hasilnya di beranda. Seperti ini, misal contohnya pedagoginya masih di level 3, sedangkan ada level minimum Bapak Ibu. Level minimum itu adalah level standar sesuai jenjang jabatan yang menjadi acuan untuk Bapak Ibu berefleksi, apakah level saya ini sudah sesuai dengan jenjang jabatan saya. Jadi seperti contohnya di jenjang jabatan anak pertama minimum levelnya setiap kompetensi adalah 2. Jenjang jabatan lain di muda atau di madya atau di utama 5. Muda 3, madya 4, utama 5. Lalu Bapak Ibu bagaimana jika level saat ini belum mencapai level minimum? Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran yang disediakan di PMM ini dan bisa memperbaharui level Bapak Ibu di periode refleksi berikutnya. Enten? Nah, ini sebenarnya idealnya Bapak Ibu di mana kompetensi guru nike untuk di pertama itu pedagoginya guru pertama level 2 semua, kepribadian sosial profesional, lalu di muda level 3 untuk pedagogi kepribadian sosial profesional, di madya level 4, di utama pedagoginya level 5, pribadi sosial profesionalnya di level 4. Enten? Ini Bapak Ibu, apabila adalah pelaksanaan ini ada Bapak Ibu ada kendala dalam mengakses, bisa ditemukan jawabannya di FNQ refleksi kompetensi dan pusat bantuan PMM. Seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai refleksi kompetensi, teknis pelaksanaannya di PMM sebenarnya sangat simpel, tidak ribet, karena memakai skala Likert. Yang diperlukan cuma adalah kejujuran dalam mengisi, alokasi waktu, manajemen time-nya, pengaturan waktunya dalam pelaksanaannya, serta sebenarnya ini adalah untuk Bapak Ibu bisa mengetahui posisi level kompetensi Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Seperti ini kah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk refleksi kompetensi, karena ini istilahnya adalah hal ini adalah sudah dari bulan September sudah berproses sampai tanggal 31 Januari, sedangkan topik yang lagi hot dan lagi seksinya pada saat ini adalah pengelolaan kinerja yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Tias. Kalau ini refleksi ini adalah Bapak Ibu tolong juga dipahami tidak seperti dengan uji kompetensi guru atau UKG seperti yang dulu niki ya. Karena untuk refleksi kompetensi ini adalah untuk Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana level atau istilahnya bagaimana kompetensi Bapak Ibu dalam 4 level kompetensi di pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti ini kok Pak Dewo. Untuk waktunya yang persilakan Pak Dewo untuk memoderatori. Terima kasih.